Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak TB Abdullah Hamid MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Fan Al-Khitobah serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Desi Rahmayanti. Saya mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab semester 6. Nah, baik, di sini saya akan membuat video tentang pidato persuasif untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fan Al-Khitobah. Nah, teman-teman sekalian, sebagai makhluk sosial, kita tidak pernah lepas dari proses komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu komunikasi yang paling krusial untuk menyampaikan gagasan atau mengajak orang banyak adalah melalui seni bicara di depan umum, atau yang kita kenal dengan al-khitobah. Nah, dalam disiplin ilmu komunikasi ada satu jenis pidato yang punya kekuatan besar untuk mengubah pola pikir dan perilaku pendengarnya, yaitu pidato persuasif. Secara ringkas, pidato persuasif adalah seni bicara yang bertujuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak audiens agar menerima suatu gagasan atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini kita tidak hanya sekedar menyampaikan informasi saja. Nah, kalau dalam perspektif Pan Al-Khitobah yang sedang kita pelajari, pidato persuasif dikenal dengan istilah al-khitobah al-iqnaiyah, yaitu seni bicara yang bertujuan untuk memberikan pengaruh dan meyakinkan audiens. Nah, perbedaannya jelas dengan pidato informatif. Kan kalau misalnya pidato informatif mah hanya fokus menyampaikan informasi secara objektif. Nah, kalau misalnya persuasif ini, keberhasilannya diukur dari seberapa besar audiens tergerak setelah mendengarkannya. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri pidato persuasif ini? Pidato persuasif biasanya mengandung unsur ajakan seperti kata mari atau ayo gitu, disertai argumen yang logis, menggunakan bahasa yang jelas, tegas, tapi tetap sopan, serta memanfaatkan unsur emosi untuk menyentuh perasaan pendengar. Nah, agar pidato yang kita sampaikan itu sistematis dan tidak berantakan, kita harus menyusun dalam ketiga unsur utama. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan untuk apa sih? Untuk menarik perhatian audiens di awal. Nah, kemudian yang kedua ada apa? Ada isi. Isi itu apa? Nah, isi itu bagian penting tempat kita menjelaskan masalah dan menyampaikan argumen serta fakta pendukung. Selanjutnya yang terakhir apa? Yang ketiga yaitu penutup. Nah, penutup untuk menyampaikan kesimpulan dan menegaskan kembali ajakan kita. Nah, lalu bagaimana sih strategi agar pidato kita sukses mempengaruhi orang lain? Nah, dalam kajian retorika ada 3 teknik utama yang harus kita gunakan secara seimbang. Yang pertama itu logika atau logos. Apa sih logika itu? Atau logos itu apa sih? Kan sering dengar ya. Nah, logika atau logos itu yaitu menggunakan alasan, data, atau fakta yang masuk akal agar argumen kita bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, apa? Emosi atau pathos. Apa tadi? Emosi atau pathos. Nah, emosi atau pathos adalah teknik untuk menyentuh perasaan audiens menggunakan kata-kata yang menggugah hati dan intonasi yang tepat. Kemudian yang terakhir apa? Ada kredibilitas atau etos. Ya, kredibilitas atau etos yaitu berkaitan dengan kepercayaan audiens kepada kita. Nah, kita harus menunjukkan penguasaan materi yang matang dan rasa percaya yang tinggi. Nah, misalnya contoh, ketika berpidato mengajak masyarakat menjaga kebersihan, kita jelaskan dampak buruk sampah secara logis, terus kita sentuh kesadaran emosinya. Kemudian ajak mereka gitu, ajak audiens. Misalnya, mari kita mulai menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ya intinya mah seperti itu.
Dengan begitu audiens akan langsung tergerak gitu, mengajak. Nah, baik kesimpulannya yaitu penguasaan teknik persuasi ini sangat penting bagi kita sebagai calon orator atau dai. Nah, menjadi pembicaraan yang baik bukan cuma soal fasih bicara, tetapi kita menyeimbangkan kekuatan bahasa, logika, dan emosi agar bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.